Dari gang-gang kecil di Mierlo, Belanda, hingga gemuruh stadion Serie A Italia, perjalanan Janue Idzes adalah bukti bahwa mimpi bisa menembus batas geografi. Kini, bek jangkung berusia 25 tahun itu resmi menandatangani kontrak bersama Sassuolo, klub yang siap menjadi rumah barunya di kompetisi elit Eropa. Bukan sekadar perpindahan pemain, ini adalah rekor baru. Jay Idzes menjadi pemain Indonesia termahal dalam sejarah Serie A dengan bandrol fantastis 8 juta euro. Bagaimana perjalanan ini dimulai? Siapa saja yang terlibat? Dan apa artinya bagi timnas Garuda? Mari kita kupas tuntas kisah monumental ini. Jay Idzes resmi gabung Sassuolo, pecahkan rekor transfer pemain Indonesia di Serie Langit Mierlo, sebuah kota kecil di Belanda. Mungkin tak pernah membayangkan bahwa salah satu anaknya akan menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Janue Idzes, bocah berpostur tinggi itu, tumbuh dengan bola di kakinya dan mimpi di kepalanya. 25 tahun kemudian, namanya kini terpampang di laman-laman utama media olahraga Eropa. Resmi merapat ke Sassuolo, klub yang akan jadi rumah barunya di Serie A Italia. Kabar ini bukan sekadar bursa transfer biasa. Bagi publik tanah air, ini adalah cerita tentang langkah panjang dari lorong-lorong stadion Eredivisie menuju panggung tertinggi sepak bola Italia. Jay Idzes akan diperkenalkan Minggu 10 Agustus tahun 2025 setelah menjalani negosiasi panjang dengan Venezia. Dari Venezia ke hitam hijau, kesepakatan ini melibatkan Sassuolo dan Venezia dalam transfer ganda. Selain Idzes, ada nama Valiken. Menurut Sky Sports Italia, total biaya mencapai 11 juta euro atau sekitar Rp 29 miliar plus bonus 1 juta euro sekitar 19 miliar rupiah jika Sassuolo bertahan di Serie A. Dari angka itu, Jay Idzes menjadi pemain termahal. 8 juta euro atau sekitar Rp 15,2 miliar. Tak semua jalannya mulus. Sebelum Sassuolo, ada Udinese, Janue, bahkan Torino yang sudah hampir membawanya pulang. Torino disebut telah mencapai kesepakatan personal, namun gagal melepas Saul Koukau ke Spartak Moskow, sehingga pintu terbuka lebar untuk Sassuolo. Idzes dan Ken tiba dari Venezia ke Sassuolo. Kesepakatan ganda untuk klub hitam hijau. Idzes dan Ken tiba dari Venezia dengan harga 11 juta euro plus bonus 1 juta euro jika mereka bertahan di Serie A. Dua pemain bertahan tambahan untuk Fabio Grosso menjelang dimulainya Serie A, jejak karir seorang bek tinggi semeter 90. Jay Idzes memulai langkahnya di FC Eindhoven, lalu pindah ke Go Ahead Eagles, di mana ia membantu klub promosi ke Eredivisie. Juni tahun 2023, Venezia meminangnya dengan kontrak 4 tahun. Di sana, ia tak hanya jadi bek andalan, tapi juga kapten yang membawa klub promosi ke Serie A. Catatan bersejarahnya pun dimulai 25 Agustus tahun 2024 debut Serie A melawan Fiorentina, jadi pemain Indonesia pertama di liga ini. 14 Desember tahun 2024 cetak gol melawan Juventus, memahat sejarah sebagai pemain Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang mencetak gol di Serie A. Statistik yang berbicara, musim 2024-25 di Venezia, Idzes bermain 35 laga, mencetak 1 gol, dan mencatat rata-rata 1,3 tackle, 0,92 intercept, 0,92 blok, 4,49 sapuan, serta 1,64 duel udara dimenangkan setiap laga. Angka-angka ini tak hanya menunjukkan konsistensinya, tapi juga mengapa Sassuolo rela mengeluarkan biaya setara Rp 15,2 miliar untuknya. Sejak 2023, Jay Idzes memilih membela timnas Indonesia. Hingga Juni tahun 2025, ia sudah tampil 13 kali dan mencetak 1 gol di kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Kini, sebagai kapten timnas, setiap langkahnya di Italia akan selalu dibaca publik tanah air. Tak hanya sebagai perjalanan pribadi, tapi juga kebanggaan bersama. Di balik angka-angka transfer, kontrak, dan statistik, kepindahan Jay Idzes ke Sassuolo adalah kisah tentang mimpi yang menolak padam. Dari lapangan-lapangan dingin di Belanda, tribun penuh warna di Eredivisie, hingga sorak-sorai tifosi di Italia,
Idzis kini berada di titik di mana sejarah baru siap ia tulis bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sepak bola Indonesia. Langit Mierlo, sebuah kota kecil di Belanda, mungkin tak pernah membayangkan bahwa salah satu anaknya akan menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Jay Newe Idzis, bocah berpostur tinggi itu, tumbuh dengan bola di kakinya dan mimpi di kepalanya. 25 tahun kemudian, namanya kini terpampang di laman-laman utama media olahraga Eropa. Resmi merapat ke Sassuolo, klub yang akan jadi rumah barunya di Serie A Italia. Kabar ini bukan sekadar bursa transfer biasa. Bagi publik tanah air, ini adalah cerita tentang langkah panjang dari lorong-lorong stadion Eredivisie menuju panggung tertinggi sepak bola Italia. Awal perjalanan di Mierlo, kota kecil, mimpi besar. Mierlo hanyalah sebuah titik kecil di peta Belanda, dikelilingi oleh ladang, jalanan sempit, dan udara yang hampir selalu dingin. Kehidupan di sini sederhana. Namun bagi Jay kecil, lapangan rumput setempat adalah dunia yang tak terbatas. Ia mulai bermain bola sejak usia 5 tahun, bergabung dengan klub lokal yang menjadi pintu pertamanya menuju sepak bola profesional. Posturnya yang tinggi sudah terlihat menonjol sejak dini. Guru-guru dan pelatihnya sering berkata bahwa Jay punya kelebihan fisik yang jarang dimiliki anak-anak seusianya. Tapi, lebih dari itu, Jay punya disiplin dan rasa ingin tahu yang besar soal taktik. Ia tak hanya bermain bola, tapi juga suka menganalisis pertandingan kebiasaan yang kelak membentuknya menjadi bek modern dengan visi permainan yang luas. Meniti karier di Belanda FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles. Perjalanan profesionalnya dimulai bersama FC Eindhoven di Eredivisie. Meski bermain di kasta kedua, Idzis menunjukkan kematangan di atas usianya. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan membaca permainan dan distribusi bola. Musim 2020, Go Ahead Eagles merekrutnya. Disinilah namanya mulai mencuri perhatian. Jay membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie, liga tertinggi di Belanda, berkat penampilan konsistennya di lini belakang. Meski bukan tipe bek yang sering mencetak gol, kontribusinya dalam menjaga gawang tetap aman dan memulai serangan dari belakang menjadi nilai tambah yang membuatnya dilirik klub luar negeri. Lompatan ke Venezia, tantangan baru di Italia. Juni tahun 2023, Venezia datang dengan tawaran menarik. Klub yang bermarkas di kota kanal ini ingin membangun tim dengan sentuhan pemain muda yang lapar akan prestasi. Jay menerima tantangan itu dan menandatangani kontrak 4 tahun. Awalnya, adaptasi tidak mudah. Serie B Italia punya gaya bermain yang keras, penuh duel fisik, dan taktis. Namun, Jay tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Ia menjadi pilar pertahanan dan bahkan dipercaya sebagai kapten tim, sebuah pencapaian besar bagi pemain asing. Puncaknya, ia memimpin Venezia promosi ke Serie A, mengakhiri penantian panjang klub untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Musim bersejarah di Serie A, debut, gol, dan rekor musim 2024/25 menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. 25 Agustus tahun 2024, Jay Idzis mencatatkan debut di Serie A melawan Fiorentina. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di liga bergengsi ini. 14 Desember tahun 2024, momen yang tak akan dilupakan. Idzis mencetak gol melawan Juventus. Itu bukan hanya gol pertamanya di Serie A, tapi juga menjadikannya pemain Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang mencetak gol di kompetisi ini. Gol itu dirayakan bukan hanya di tribun Venezia, tapi juga di ruang-ruang tamu ribuan rumah di Indonesia yang menyaksikan siaran langsung. Media nasional menjadikannya berita utama, dan media internasional mulai meliriknya sebagai sosok yang membawa warna baru di Serie A. Proses transfer ke Sassuolo, drama bursa musim panas. Transfer Jay Idzis ke Sassuolo bukan terjadi begitu saja. Sebelumnya, ada Udinese, Genoa, bahkan Torino yang masuk daftar peminat. Torino bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Jay, namun transfer batal karena mereka gagal melepas Saul Koukou ke Spartak Moskow. Sassuolo memanfaatkan situasi ini dengan cepat. Negosiasi dilakukan secara intens antara manajemen Sassuolo dan Venezia, menghasilkan kesepakatan ganda. Jay Idzis dan Valikan.
Menurut Sky Sports Italia, total transfer mencapai 11 juta euro sekitar Rp 29 miliar plus bonus 1 juta euro jika Sassuolo bertahan di Serie A. Dari jumlah itu, J-Idzes menyumbang 8 juta euro sekitar Rp 15,2 miliar menjadikannya pemain Indonesia termahal dalam sejarah Serie A. Profil Sassuolo dan filosofi Fabio Grosso. Sassuolo dikenal sebagai klub yang punya visi membangun tim dengan pemain muda potensial. Di bawah pelatih Fabio Grosso, ex-bek kiri Juventus dan pahlawan Italia di Piala Dunia 2006, Sassuolo mengandalkan sepak bola menyerang namun tetap disiplin bertahan. Grosso membutuhkan bek yang tak hanya kuat dalam duel, tapi juga pandai membaca permainan dan nyaman menguasai bola. Inilah alasan utama J-Idzes dibidik. Ia punya semua atribut tersebut. Dengan tinggi 190 cm, kemampuan duel udara Idzes akan menjadi senjata tambahan bagi Sassuolo, baik saat bertahan maupun menyerang bola mati. Statistik dan analisis teknis musim 2024/25 bersama Venezia. Idzes tampil 35 kali, mencetak 1 gol, dan mencatatkan 1,3 tackle per laga, 0,92 intercept per laga, 0,92 blok per laga, 4,49 sapuan per laga, 1,64 duel udara dimenangkan per laga. Statistik ini menegaskan bahwa Idzes adalah bek yang komplit, kuat dalam bertahan, konsisten dalam mengamankan area, dan mampu menjadi titik awal serangan. Dampak untuk Timnas Indonesia. Sejak 2023, Idzes memutuskan membela Timnas Indonesia. Hingga Juni tahun 2025, ia sudah tampil 13 kali dan mencetak 1 gol di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Sebagai kapten, kepindahan ke Sassuolo akan meningkatkan kualitas permainannya, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di level internasional. Pengalaman bermain melawan striker-striker top Serie A akan memperkaya kemampuannya membaca permainan, sebuah aset besar untuk Garuda. Reaksi publik dan media. Di Italia, media menyebut Idzes sebagai bek dengan karakter Eropa, tapi hati Asia. Di Indonesia, berita ini disambut dengan antusiasme luar biasa. Tagar Idzes ke Sassuolo sempat trending di media sosial, dengan banyak fans berharap Idzes bisa membantu Sassuolo bertahan dan bahkan bersaing di papan tengah Serie A. Prediksi masa depan. Jika tampil konsisten, Idzes berpeluang menjadi salah satu bek paling berpengaruh di Serie A. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin klub-klub besar seperti Inter Milan atau AC Milan akan meliriknya. Namun untuk saat ini, fokus utamanya adalah membantu Sassuolo mencapai target utama, bertahan di Serie A.